Selain nasi Padang dan nasi warteg, Chinese food juga menempati posisi teratas sebagai kuliner Nusantara yang paling digemari masyarakat Indonesia. Memiliki cita rasa yang otentik, membuat aneka masakan Cina mempunyai daya tarik tersendiri di hati para pecinta kuliner. Sebut saja capcay, kuitiao, aneka seafood, dan fuyung hai. Menjadi menu terlaris di setiap rumah makan khas Oriental. Jika kita melihat lebih dalam, nyaris ada persamaan dari semua masakan tersebut. Ya, kuah yang cenderung kental. Sebenarnya apa rahasia di balik itu semua? Apakah memang semua masakan Cina harus kental? Dan benarkah selain menggunakan resep dan bumbu warisan turun-temurun, masakan Cina konon juga syarat dengan berbagai ritual penting saat proses mengolahnya? Dari masakan Cina seperti itu sendiri ya, itu biasanya dari kalau yang kuah itu ada yang kental gitu, terus dia kalau bumbu itu biasanya ada yang pakai saus tiram, kecap asin ataupun minyak wijen gitu kan ya. Itu pasti harus ada ya? Itu pasti harus ada, itu biar rasanya gurih. Kalau masakan Jawa itu kan ada manis gitu. Kalau Chinese lebih ke apa? Gurih dia, rasanya pedas, ya. Pedas juga. Tergantung selera sih, masalahnya kalau Chinese food yang di Indonesia ini kan udah dimodifikasi sesuai dengan selera lidah orang Indonesia. Edi, seorang juru masak yang sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun mengolah masakan Mandarin ini menyebut, untuk mendapatkan keaslian cita rasa makanan Cina, dibutuhkan beberapa komponen yang wajib ada. Selain menggunakan bumbu dasar yang kuat dan aneka saus pelengkap, teknik memasak yang bermain dengan api juga menentukan rasa dan hasil akhir masakannya. Penggunaan api besar bertekanan tinggi saat memasak menjadi hal wajib yang harus dilakukan oleh semua juru masak makanan khas negeri Tiongkok ini. Enggak, karena biasanya itu kan udah terlatih biasanya. Kalau yang baru-baru mungkin bisa gosong. Betul, kalau untuk masakan Chinese food itu sendiri biasanya dia menggunakan api yang besar. Itu biar apa? Itu biar aroma smokinya merata gitu kan. Kalau apinya kecil kan biasanya kan dirasa itu kalau buat rasa masakan Chinese food itu agak berkurang dia. Itu biar ada aroma smokinya gitu. Kalau bumbu biar merata. Oleh karena itu, menguasai panas api dan menggoyangkan wajan menjadi hal yang wajib dikuasai oleh semua juru masak Chinese food. Selain itu, bentuk dan penggunaan alat masaknya pun harus disesuaikan. Dari bentuk kuali penggorengan sampai bentuk kompornya. Api besar itu supaya jadi dia matangnya itu totalitas gitu kan. Nah terus juga biar lebih aromanya lebih harum juga. Nah terus kalau misal teknik untuk mematikan api supaya itu juga sampai nggak overcook juga. Ya itu sangat mempengaruhi dari alat masaknya, woknya gitu kan harus yang bulat, yang besar, terus permainan di api juga. Jadi itu sangat mempengaruhi masakan enak atau enggak itu aromanya gitu kan ya. Jadi itu pengaruh api harus yang besar dan woknya juga harus yang beda, yang bulat. Meski begitu, penggunaan api besar saat memasak tidak bisa dilakukan sembarangan. Karena ada saat-saat tertentu bahan masakan harus dimasak dengan jenis api yang berbeda. Sehingga sang juru masak harus bisa menggunakan skill dan perasaannya untuk menentukan waktu yang tepat. Kapan api besar, api sedang, maupun api kecil. Semua harus dimainkan secara seimbang dan bergantian. Oh enggak, karena itu udah ada takarannya. Caranya gimana untuk menakar api itu biar sesuai sama masakannya? Dan bisa mengendalikan apinya, ntar digedein, dikecilin gitu kan. Sebetulnya ada tipsnya banyak gitu kan ya. Mungkin orang kadang-kadang yang kurang tahu untuk cara memasak gitu kan ya. Ada teknik masak itu memang perlu sekali harus diketahui banyak orang yang awam gitu kan ya. Nah kadang-kadang kalau misal di restoran besar gitu kan ya Chinese apinya besar nih. Begitu mereka mau masukin bumbu atau apa, apinya langsung bisa dimatiin dulu. Nah terus baru dinyalakan lagi. Jadi sebenarnya tekniknya itu main di api sama diangkat woknya. Nah, bagi para pecinta kuliner Chinese food, pasti sudah tak asing lagi ya dengan salah satu ciri khas masakannya yang berkuah kental dan kaya rasa. Penggunaan tepung maizena pada kuah ternyata bertujuan untuk mengikat semua rasa yang ada di dalam masakan tersebut.
Kepada tim Secret Story, Chef Edi pun tak keberatan membagikan resep rahasianya yang ternyata sangatlah mudah dan sederhana. Untuk memasak capcay sayur khas Oriental, cara pertama yang harus dilakukan adalah menumis cincangan bawang putih sampai aromanya harum. Setelah itu, masukkan semua sayuran potong dan masak dengan api besar sekitar 3 menit saja sampai setengah matang. Lalu bagian terpentingnya adalah bumbu-bumbunya. Tambahkan saus tiram, kecap asin, minyak wijen, minyak bawang, dan kaldu bubuk. Tinggal ini dikentalin nih pakai tepung maizena. Oh, tetap masih dikentalin? Iya, pakai tepung maizena yang udah dikasih air. Sama ya, berarti hampir semua ya? Iya. Sebentar Pedi, saya lihat dulu. Ini tepungnya ya? Iya. Nah, ini dia. Ini dia yang jadi kuncian sebenarnya di Chinese food atau makanan Cina ya. Iya. Selalu ada larutan tepung maizena. Ini fungsinya sebenarnya apa sih Pak? Ini buat ngentalin juga buat mengikat rasa. Oh, bukan cuma buat ngentalin, buat mengikat rasa. Iya, mengikat Nah, rasa. kenapa tepungnya harus maizena, nggak tepung tapioka atau tepung terigu? Karena ini yang lebih bagus sih. Bagusnya karena kalau dimasakan gimana tuh? Tidak mengubah rasa. Gitu. Tidak mengubah Iya, rasa, tidak merusak. Kentalnya juga tidak terlalu kental. Oh, bukan emang gumpal? Enggak. Kunciannya di tepung maizena, tidak boleh dirubah. Inilah kunci kenikmatan Chinese food. Nih. Wow, kelihatan banget ini kuahnya. Udah perbedaannya, kuahnya kental banget dibanding yang tadi modelnya seperti rebusan. Kalau ini udah beda banget sih, memang Chinese food banget ini taste-nya. Wow. Selain hanya dilarutkan dengan air putih saja, ada juga cara lain untuk membuat saus pengental yang biasa dipakai dalam masakan jenis seafood atau makanan laut, yaitu dengan mencampurkan tepung maizena dengan air dan saus tiram. Tetapi perlu diperhatikan ya, meski larutan pengental ini terbukti bisa menjadi kuncian kelezatan masakan khas Cina, tapi cara menggunakannya juga tidak bisa sembarangan. Nanti yang matangannya udah hampir matang baru dilarutkan, baru disiram. Itu iya, siram pun itu nggak boleh sekaligus gitu kan, ya tergantung. Kalau misal kita kasih 2-3 sendok dulu, kalau misal kurang kental tinggal kita tambah. Berdasar catatan sejarah, masakan Cina sendiri sudah masuk ke Nusantara sejak ratusan tahun lalu. Tepatnya ketika para pedagang dari Tiongkok masuk ke tanah air. Meski mengalami beberapa modifikasi, dalam rentang waktu yang tak sebentar itu, terbukti sajian ini masih eksis, bahkan terjaga keotentikannya. Terbukti, makanan Cina memang memiliki segalanya, dari filsafat kuno dan peradaban sejarahnya, teknik, hingga seni memasaknya. Karena sejatinya, kelezatan sebuah masakan tidak hanya berasal dari rasa saja, tetapi juga dari penampilan, kemasan, dan kisah yang mendasarinya. Karena masakan Chinese itu kan menurut saya kan itu kan memang fresh ya gitu kan ya. Terus beraneka ragam juga, terus cita rasanya tuh berbagai macam. Itu dari yang halal sampai yang non halal itu banyak sekali. Itu yang menjadi menarik.